Siapakah yang boleh hidup berbahagia di dunia ini? Salam bahagia. Seperti biasanya pada pagi hari ini adalah hari Senin. Kami juga tetap rutin olahraga pagi, jalan sehat, sepeda sehat di Stadion Maguharjo, Sleman. Dan biasanya hari-hari Selasa, apalagi Jumat Sabtu itu rame, dan hari Senin relatif paling sepi karena masyarakat Jumat Sabtu Minggu sudah biasa di stadion. Tapi karena kami berdua itu rutin, jadi ya Senin sampai Sabtu justru kami olahraga di stadion, tapi hari Minggu justru kami liburan, santai di rumah, menikmati hidup di rumah. Dan seperti biasa, setelah kami olahraga, kemudian proses pendinginan, dan proses pendinginan sekarang kadang kami di stadion, kadang di rumah. Tadi gerimis. Karena juga tadi gerimis, sebenarnya kami ingin pendinginan di stadion. Dan dalam proses pendinginan ini kami biasa hendak sharing tentang kehidupan, dan pagi hari ini kami sharing tentang siapakah yang boleh berbahagia hidup di dunia ini. Apakah orang yang boleh berbahagia hanya orang yang sukses, kedudukan tinggi seperti presiden, menteri, dan pejabat tinggi yang lainnya? Juga apakah orang yang boleh berbahagia itu hanya orang-orang yang memiliki harta yang banyak, konglomerat? Itu sah-sah saja dan memang boleh dikatakan ada kebenarannya. Maka mengapa setiap orang ingin mencapai kesuksesan yang semakin tinggi, memiliki kedudukan yang semakin tinggi, menjadi pejabat tinggi, menjadi bupati, gubernur, menteri, presiden. Tetapi jikalau orang yang boleh berbahagia hanya orang-orang yang sukses, yang memiliki kedudukan tinggi, presiden, menteri, atau gubernur, dan pejabat tinggi yang lain, berarti orang yang berbahagia hanya sedikit saja, sangat sedikit. Karena yang jadi presiden hanya 1 orang, menteri hanya 30, bupati sekitar 300-400, gubernur 34. Jadi ratusan juta yang lain penduduk Indonesia ini dan penduduk dunia, apakah berarti tidak boleh bahagia? Kemudian apabila yang boleh berbahagia hanya orang-orang yang sungguh kaya raya, konglomerat, berarti juga yang berbahagia hanya sedikit saja. Karena yang memiliki kekayaan yang banyak itu juga bisa dihitung jumlahnya. Yang menjadi konglomerat di Indonesia paling berapa ribu saja. Berarti ratusan juta yang lain yang bukan konglomerat tidak berbahagia. Jadi saudara-saudaraku, ternyata sebenarnya semua orang boleh berkesempatan untuk berbahagia. Tentu yang menjadi pejabat tinggi itu memiliki kesempatan yang lebih luas, lebih banyak untuk berbahagia. Orang yang memiliki kekayaan yang banyak, konglomerat, memiliki peluang yang lebih banyak untuk berbahagia. Tetapi orang-orang yang biasa juga memiliki kesempatan yang sama sebenarnya. Karena di dalam kehidupan di dunia ini, setiap insan itu memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi di dunia ini Tuhan sudah menciptakan manusia, ada yang menjadi pejabat tinggi, ada yang menjadi orang yang kaya raya, ada orang yang biasa-biasa saja. Tetapi siapapun mendapatkan kesempatan berbahagia apabila dapat bersyukur atas kehidupan, atas rahmat yang diberikan Tuhan. Jadi
menjadi presiden juga bisa berbahagia, menjadi orang kaya raya pastilah berbahagia. Tetapi bisa saja tidak berbahagia kalau tidak mensyukuri atas rahmat yang diberikan Tuhan. Menjadi orang-orang biasa, saya bisa melihat bagaimana para bakul di Pasar Tiban, kemudian para petani, dan banyak masyarakat yang biasa berbahagia bersepeda, jalan sehat dengan kebahagiaannya karena bersyukur dengan rahmat berkat yang diberikan Tuhan. Inilah masyarakat biasa pada umumnya yang sedang menikmati olahraga sehat di pagi hari. Ada yang jalan sehat, ada yang sepeda sehat, ada yang berjualan di stadion, ada yang mengamen, kemudian juga simbok-simbok yang jualan di Pasar Tiban, juga simbok-simbok bapak-bapak yang menanam tanaman di sawah dapat merasakan kebahagiaan sesuai dengan tugas kehidupan di tingkatan sosialnya masing-masing. Jadi sudah ditunjukkan di sini bahwa siapapun juga berhak boleh berbahagia. Apapun tingkatan sosialnya, dimanapun berada, bisa berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Selalu berusaha memberikan kebajikan dan kebaikan bagi sesamanya. Jadi orang-orang yang senantiasa seimbang antara menjadi makhluk individu dan makhluk sosial itu akan merasakan kebahagiaan karena hatinya diliputi dengan empati, dengan kasih sayang. Jadi saudara-saudaraku, marilah dimanapun saudara berada di dalam tingkatan sosial, tingkatan kehidupan, apakah saudara pejabat tinggi, saudara kaya raya, saudara menjadi masyarakat biasa-biasa saja, saudara bisa berbahagia. Seperti ibu-ibu yang penjual di Pasar Tiban, seperti para bapak, ibu, simbok-simbok yang petani, yang sedang menanam tanaman di sawah, juga sungguh berbahagia. Orang-orang yang gue sepedaan itu, ada yang kaya, ada yang biasa, sama-sama bisa berbahagia. Maka mari kita hidup dengan kebahagiaan, menikmati indahnya hidup ini, anugerah rahmat pemberian Tuhan, untuk bisa hidup ini sungguh berguna, bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa, dan kita bisa berbahagia karena kita bermanfaat bagi sekitar kita. Selamat hidup berbahagia. Terima kasih.